Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amelia. Perkenalkan, nama saya Ratu Ayu Disantika. Perkenalkan, nama saya Ryan Al-Fatur Rahman. Perkenalkan, nama saya Lutfi Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Diandra. Kami dari kelas 12 F6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang seputar demokrasi yang ada di lingkungan RT. Kita bakal dengerin langsung cerita dari Pak RT tentang gimana demokrasi itu bisa jalan di lingkungan kita sehari-hari. Yuk langsung aja kita mulai obrolannya. Menurut Bapak, apa yang bikin proses pengambilan suara di RT kita jadi lebih baik? Proses pengambilan suara yang lebih baik. Pertama-tama kita kasih wejangan atau pengetahuan tentang pemilihan pemilu mengenai upacara pemilihan dan data-data dari warga yang memenuhi syarat mengikuti pemilihan mensukseskan pemilu. Lanjut soal nomor 3. Nomor 2. Biasanya Bapak lebih setuju keputusan diambil lewat musyawarah atau musyawarah bersama atau voting. Kenapa? Proses mengambil itu suatu keputusan harus kita bermusyawarah. Dari hasil musyawarah itu kita ambil keputusan mana yang terbaik untuk menuju mensukseskan pemilu itu. Apa saran Bapak supaya proses pengambilan suara di RT agar jauh lebih baik lagi? Kita menempuh jalan, kita duduk ngasih pengarahan tentang pemungutan suara, tata caranya untuk mengisi data yang benar agar pemilu itu sukses. Oke, lanjut lagi. Ada nggak kendala yang pernah Bapak alami saat proses pengambilan suara? Banyak sekali itu kendalanya. Data yang tidak valid. Dia andai kata dulu pernah berdomisili di suatu daerah, tapi dia baru datang ke domisili kita, belum melapor, dan data itu tidak bisa untuk mengikuti pemilu tersebut. Banyak sekali itu kendalanya. Ada yang nggak ada identitas seperti KTP-nya andai kata masih di Jawa, belum diperbaiki ke daerah domisili yang dia tempat tinggali. Itulah banyak sekali kendalanya. Oke, Apa pengalaman Bapak yang berkesan saat menerapkan prinsip demokrasi di lingkungan RT? Apa pengalaman Bapak yang paling berkesan saat menerapkan prinsip demokrasi di RT? Pengalaman Bapak yang paling berkesan. Berkesan masalah demokrasi
mengenai pemilu ya. Ya. Saya sangat berkesan sekali dengan adanya kebersamaan itu kita mensukseskan pemilu itu dengan ada keputusan kita mensukseskan dengan tidak ada kendala data-data elit, tidak ada pemilih itu tidak bisa, dia tidak bisa memilih. Kita cari solusi supaya dia agak bisa untuk memilih. Oke, lanjutkan soal selanjutnya. Pernah nggak PRT harus mengambil keputusan cepat tanpa musyawarah? Kalau iya, kenapa? Kalau kita keputusan itu tidak bisa kita ambil sendiri dengan hasilnya ada musyawarah. Kita bisa ambil apabila keputusan itu sudah diambil bersama. Itu namanya demokrasi ya. Keputusan bersama itu harus diambil mana yang terbaik. Itu kita kita sampaikan supaya ada demokrasi itu pemilu itu sukses. Lanjutkan dengan soal selanjutnya. Menurut Bapak, bagaimana cara kita sebagai warga negara berperan dalam demokrasi dan lingkungan? Menurut Bapak, bagaimana cara kita sebagai warga negara berperan dalam demokrasi dan lingkungan? Masyarakat ya. Peran kita sebagai masyarakat yang baik capai demokrasi, maksud sistem demokrasi itu atau pemilu, kita harus mendata diri agar datang ke tempat pemerintah setempat untuk melaporkan jati dirinya supaya dia dapat hak untuk memilih, supaya dia dapat memilih yang dia ingin. Boleh nambah soal suka? Boleh. Menurut Bapak, hal apa yang paling penting untuk Mana tadi? menurut Bapak, hal apa yang paling penting untuk menjaga kerukunan dalam demokrasi lingkungan ini? Supaya adanya kerukunan dalam berdemokrasi untuk suatu apa yang mensukseskan demokrasi aman tadi ya, Keamanan. untuk kerukunan. Kita sebagai pemerintah atau sebagai ketua-ketua untuk rakyat supaya mencanangkan supaya tidak ada bentrok antara satu pilihan dengan pilihan yang lain, supaya tidak ada diskomunikasi, tidak ada salah paham. Waktu demokrasi itu hak untuk memilih itu hak perorangan, tidak ada unsur paksaan. Itu selalu kita berikan arah-arahan kayak seperti itu, supaya tidak ada salah paham antara kedua kubu. Misalnya partai ini dia mau pilih partai ini, supaya tidak ada salah paham, tidak bisa memaksakan kehendak terhadap seseorang. Oke Bapak, saya rasa pembahasan kali ini sudah cukup. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon ampun. Pada Allah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum dulu deh.
Pak.